Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 3618021 dari Prodi Manajemen Dakwah IAIN Pekalongan. Dengan adanya video ini guna memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Teori dan Perilaku Organisasi yang mana diampu oleh Bapak dosen Hanif Ardiansyah MM. Di sini saya mengambil tema tentang perilaku individu. Di sini saya mendapati dua pertanyaan. Yang pertama, dalam bekerja, mengapa kita harus mengerti karakteristik perilaku dari rekan kerja maupun dari atasan serta bawahan kita? Jelaskan alasannya. Menurut saya penting bagi kita mengenal karakter perilaku dari teman kita, termasuk pada dunia kerja. Kita harus menyadari bahwa bertemu dengan banyak orang tentu juga bertemu dengan banyak sifat dan karakter. Tapi jangan menganggap perbedaan karakter sebagai sesuatu yang dapat menghambat laju dalam berkarya. Alasan yang pertama, meminimalisir konflik yang mungkin akan terjadi. Dengan mengenal karakter rekan kerja, kamu bisa meminimalisirkan konflik yang mungkin akan terjadi. Memahami karakteristik rekan kerja juga memberikan kamu peluang untuk lebih bisa mengambil tindakan yang tepat jika terjadi masalah dengan salah satu di antara mereka. Kemudian yang kedua, membuat kita bisa memilih siapa yang bisa didekati dan siapa yang cuma sekedarnya saja. Gak semua orang bisa cocok untuk kita jadikan teman. Kita tentu memiliki kecenderungan yang juga berbeda dalam memilih teman dekat. Nah, disinilah pengenalan karakter rekan kerja diperlukan. Melalui hal ini, kamu bisa lebih menarik diri dari orang-orang tertentu daripada nantinya terlibat dalam masalah yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga, kita juga jadi lebih bisa menempatkan diri. Setiap dari kita tentu memiliki kemampuan beradaptasi. Dengan mengenal karakter, kita akan mampu beradaptasi dengan orang-orang yang berbeda. Misal, dengan mereka yang perlu dihormati seperti atasan, kamu bisa menempatkan diri sebagai seorang bawahan. Kemudian yang keempat, terhindar dari salah paham yang gak perlu. Ketika kamu mampu mengenal karakter rekan kerjamu dengan baik, kesalahpahaman yang gak perlu juga bisa dihindari. Contohnya, dengan seseorang yang memang memiliki suara cukup keras, kamu gak perlu merasa dimarahi karena memang begitulah karakter asli mereka. Yang kelima, sehingga kamu pun akan lebih nyaman berada di tempat kerja. Adanya rasa salah paham dan meningkatnya kemampuan kita beradaptasi dengan rekan kerja juga menjadikan kita merasa lebih nyaman di tempat kerja. Kerjasama lebih mudah terjalin sehingga kinerja kita pun akan meningkat. Karena ketika kita bekerja dengan orang lain, penting bagi kita untuk meningkatkan kemampuan bersosial. Akan ada banyak keuntungan yang bisa kita dapat dari mengenal karakter semua rekan kerja kita. Jadi, tidak semua orang mempunyai karakter atau sifat yang sama antara karyawan A dan yang lainnya, atasan maupun dengan bawahan. Agar kita mengerti bagaimana mengatasi perbedaan dan agar mampu menghargai adanya perbedaan, supaya dalam bekerja dapat mencapai kepuasan kerja maupun dalam kenyamanan. Kemudian soal yang kedua yaitu, dalam kasus ini Anda berperan sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan. Kemudian Anda mengetahui seorang karyawan Anda yang bersikap indisipliner. Langkah-langkah apa yang Anda lakukan pada karyawan tersebut? Jelaskan disertai contohnya. Misalkan di sini saya menjadi manajer pemasaran. Kemudian saya mendapati karyawan yang bersikap indisipliner. Indisipliner itu artinya tidak patuh pada peraturan atau melanggar disiplin kerja, seperti sering berangkat terlambat, tidak masuk kerja, sering melanggar peraturan, dan lain sebagainya. Dan langkah-langkah yang akan saya lakukan pada karyawan yang bersikap indisipliner tersebut, langkah yang pertama yaitu kenali dan pahami akar masalah atau penyebabnya. Sebelum membuat rencana untuk mengatur dan mengubah karyawan yang berkinerja buruk tersebut, kita harus mendekati karyawan untuk mengenali dan memahami akar masalahnya.
ketika mendekati karyawan, pastikan bahwa kita menjaga profesionalisme dan sebisa mungkin bersikap tenang. Hindari dari rasa emosional. Misalkan ada salah satu karyawan kita yang berangkat kerjanya tidak tepat waktu. Nah, di situ kita harus mencari penyebabnya apa. Kemudian langkah yang kedua yaitu berikan motivasi. Ketika kita sudah mengetahui akar masalahnya, kita dapat membantu dengan mencarikan solusi. Kita mungkin juga ingin tahu hal apa yang memotivasi mereka sehingga kita dapat membantu meningkatkan kinerja mereka. Misalkan kita memberikan masukan dan motivasi agar tidak telat ketika berangkat kerja. Kemudian langkah yang ketiga, buatlah rencana untuk peningkatan kinerja karyawan. Sebaiknya kita membuat rencana untuk meningkatkan kinerja karyawan sesuai dengan informasi yang telah kita kumpulkan dari pertemuan ataupun diskusi dengan para karyawan tersebut. Buatlah sistem penghargaan yang akan diberikan jika kinerja karyawan yang bersangkutan telah meningkat, sekaligus beri sanksi yang akan diberikan jika kinerja karyawan yang bersangkutan tetap tidak meningkat, misalkan adanya denda ketika datang terlambat. Kemudian langkah yang keempat, latih, pantau, dan beri masukan. Ketika perencanaan sudah ditetapkan, kedua belah pihak sebaiknya secara teratur memantau kemajuan apakah sudah sesuai dengan tujuan. Selalu berikan kesempatan bagi karyawan untuk bertanya dan mendapatkan bimbingan dalam menghadapi hambatan yang timbul. Berikan masukan secara teratur untuk karyawan kita. Misalkan ada pemantauan setiap 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, ataupun 1 bulan sekali, agar kita mengetahui apa hambatan ataupun kesulitan pada karyawan kita. Lalu langkah yang kelima yaitu hargai peningkatan yang ada. Dalam kasus ini, penghargaan dapat sangat dihargai oleh karyawan dengan kinerja yang buruk, yang telah berusaha membuat peningkatan. Memuji dan memberi penghargaan untuk karyawan kita membawa pengaruh untuk para karyawan tersebut. Akan tetapi juga untuk semua bagian perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa kita memperhatikan kerja keras mereka dan menjadi motivasi untuk mereka. Misalkan mendapatkan penghargaan bonus karena adanya peningkatan dalam bekerja. Sekian dari pemaparan video yang telah saya buat. Jika ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.